Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Swangkuters. Gimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini bro ya. Dimana malam hari ini kalau kita lihat bersama-sama bro ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency terutama dari Bitcoin terlebih dahulu. Nah untuk Bitcoin dia masih stabil ya di area 110.000 malam hari ini bro ya. Tepatnya di area 110.800an. Nah untuk Ethereum dari 2,7 kali ini sedikit terjadi koreksi di area 2,6 bro ya. Terus kalau kita lihat untuk beberapa altcoin malam hari ini masih ya ada yang koreksi, ada yang bullish gitu kan, tapi didominasi dengan ijo royo-royo ya. Meskipun udah ada beberapa altcoin yang terjadi koreksi. Nah, di kesempatan malam hari ini teman-teman ya, kita ada beberapa hal nih yang harus teman-teman ketahui ya kan, yaitu beberapa token EI agent ya teman-teman ya, yang mungkin perlu kalian perhatikan. Siapa tahu nih ya token EI ini di tahun 2025 ini bisa boom gitu ya kan. Dan token EI crypto yang perlu diperhatikan teman-teman ya, dan dia cukup tren juga melalui pencarian di Google Trend juga gitu bro ya. Kita langsung bahas satu per satu guys. Nah, untuk token AI yang pertama yaitu ada artificial ya teman-teman atau FET. Oke, tapi kalian harus tetap disclaimer terlebih dahulu. Nah, jadi untuk FET ini secara overallnya teman-teman dia mengalami kenaikan sekitar 135,65%. Jadi kenaikan secara keseluruhan daripada FET ini ya, dia belum mencapai di area 1000%-an. Jadi prospek atau potensi masih ada lah gitu bro ya. Dan kalau kita mengacu pada marketnya bro, dia udah ada di Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget, Mesh Global, ya, Get.io, Crypto.com. Terus kalau kita cek lagi bro, nah ini harapan kita adalah dari Robinhood nantinya gitu kan. Oke, kita kembali ke overview-nya kembali ya. Terus kalau kita lihat dari segi analitiknya bro ya, untuk total holder itu ada 193 ribuan ya, market cap di area 1,63 miliar bro ya. Nah, jadi kalian bisa melihat-lihat sendiri nih. Oke. Untuk holder distributionnya teman-teman ya, top 10 holder ya itu memiliki 91,81%, cukup gede ya bro ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya secara keseluruhan bro ya, untuk total supply teman-teman ya itu di area 2,71 billion, nggak nyampe 5 miliar ya bro ya. Dan di sini kalau kita lihat market cap masih di area 2,2 billion. Oke, semoga saja ya Fed ini bisa membuat ATH baru di tahun 2025. Amin. Dan untuk token kedua yaitu ada IAXBT ya teman-teman, yang dimana harganya di bawah Fed. Cuman untuk persentase kenaikan secara overallnya dia udah cukup tinggi, yaitu di area 39 ribuan bro ya, 39.700-an lah di area tersebut ya. Dan harganya masih under $1, tepatnya di area $0,2 bro ya. Nah, secara market cap dia masih cukup kecil ya, belum begitu gede ya. Dia masih di area ratusan juta bro ya. Nanti kalau bisa di atas 500 juta atau bahkan nyentuh di area 1 billion atau 2 billion sama kayak Fed, tidak menutup kemungkinan harga EIXBT ini ya teman-teman bakal grow up mantap jiwa. Mengingat supply-nya itu hanya sekitar berapa? 1 biliar ya, 1 miliar, dan untuk holdernya 326 ribuan bro ya. Oke, terus kalau kita lihat dari segi marketnya dia udah ada di Binance ya, terus Bybit, Bitget, Mesh Global. Kita lihat Coinbase sudah masuk belum ya? Coinbase belum masuk, Robinhood belum masuk, jadi masih ada harapan. Adbit juga belum masuk bro. Jadi ya semoga saja dalam waktu dekat ketiga exchange tersebut bisa melisting daripada token ini gitu kan. Kalau di listing ya otomatis teman-teman ya harga token ini bakal grow up lagi gitu ya. Oke, mantap. Dan untuk token berikutnya bro itu ada Truck atau original trial ya teman-teman, dengan price-nya itu di area 0,4425. Oke, masih under $1 juga. Secara historical ya dia baru naik sekitar 212,30% sejak dia brojol gitu ya kan. Oke.
Terus di sini bro, kalau kita lihat juga untuk datanya ya, kita tunggu nih agak lola. Nah, kalau kita lihat dari datanya bro ya, market cap berada di area 221 jutaan bro ya. Dengan total supply itu di bawah 1 miliar bro, tepatnya di 500 jutaan. Oke, di 500 juta untuk total supply-nya. Dan circulating supply itu hampir 100% ya, tepatnya di area 99,9 sekian persen lah ya. Terus kita lihat dari segi marketnya. Nah, kalau kita lihat dari segi marketnya, dia udah listing di Coinbase bro ya, dan Bitget, Gate.io, KuCoin, Crypto.com, HTX, Kraken. Nah, kalau track ini teman-teman ya, itu bisa listing ke dalam platformnya Binance dalam waktu dekat. Ya mungkin harga $1 itu masih sangat-sangat possible. Mungkin di atas itu ya, mengingat supply-nya hanya di bawah 1 miliar. Mungkin 2-5 dolar ya, itu masih sangat-sangat possible bagi token ini. Dan berikutnya itu ada Elisa ya bro ya, atau EI16Z. Oke, jadi untuk token ini cukup hype juga ya bro ya. Nah, kalau kita lihat secara overallnya, dia udah mengalami kenaikan sekitar 2435.047% ya. Ini keseluruhan bro ya. Terus kalau kita lihat untuk market cap di area 378,55 jutaan bro ya. Jadi masih under 1 miliar juga, dan harganya masih under $1 juga ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk maksimal supply itu di area 1.900 jutaan bro ya, untuk maksimal supply-nya. Dan circulating supply udah 100% tersirkulasi bro ya. Nah, kita lihat dari segi marketnya terlebih dahulu ya bro ya. Untuk marketnya itu baru ada di mana ya, kita berbicara tentang sentralisasi exchange-nya ya, bukan DEX-nya. Nah, Bybit, Bitget, Max Global, Gate.io, KuCoin, Crypto.com, BingX. Oke, terus kalau kita lihat di sini untuk market spotnya itu belum ada ya di Crypto.com ya. Terus di Binance, Coinbase, Robinhood itu belum listing. Semoga saja dalam waktu dekat bisa listing di salah satu platform tersebut teman-teman ya. Dan kalau bisa listing ya otomatis harganya pasti pum gitu bro ya. Oke, mantap jiwa. Dan berikutnya ada virtual protocol teman-teman ya. Untuk virtual protocol ini secara overallnya dia udah mengalami kenaikan sekitar 21.650% bro ya. Terus kalau kita lihat juga ya, untuk market cap di area 1,42 billion ya. Untuk maksimal supply itu di area 1 billion bro. Oke ya, circulating supply baru di area 653,9 jutaan, dan harganya udah di atas $1, tepatnya di area 2,18 dolar bro ya. Terus kita cek dari segi market, Binance sudah ada, Adbit juga udah ada, Max Global udah ada. Terus kita masuk ke step keduanya, Gate.io, KuCoin, Crypto.com, HTX, Kraken, dan kita masih ada harapan untuk Coinbase ya bro ya, Robinhood juga. Semoga saja sih bisa masuk ke dalam platform tersebut ya. Oke, ini adalah 5 koin berbasis EI teman-teman yang menurut para analis di tahun 2025 ini masih ada potensi. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer sebelum kalian melakukan buy and sell-nya. Oke, tetap semangat dan salam cuan.